Realitas menunjukkan bahwa hampir di semua komunitas masyarakat, aktivitas tolong-menolong sudah sejak lama sering kita jumpai. Salah satu yang kita kenal adalah gotong royong, yang dalam kerelawanan merupakan suatu bentuk tipikal modal sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Hakikat pemberdayaan dalam penanggulangan kemiskinan adalah menggali kembali nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip-prinsip kemasyarakatan untuk membangun modal sosial. Nilai-nilai kemanusiaan yang mendasari pembangunan modal sosial berwujud sifat-sifat dasar kemanusiaan, antara lain kejujuran, keikhlasan, keadilan, dapat dipercaya, sedangkan prinsip kemasyarakatan seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan demokrasi. Relawan adalah seorang atau sekelompok orang yang secara ikhlas karena panggilan nuraninya memberikan apa yang dimilikinya, pikiran, tenaga, waktu, harta, dan sebagainya kepada masyarakat sebagai perwujudan tanggung jawab sosial tanpa mengharapkan pamrih baik berupa imbalan atau upah, kedudukan, kekuasaan, kepentingan, maupun karir. Adapun kriteria kerelawanan antara lain memiliki kepedulian penuh keikhlasan untuk memperjuangkan nasib kaum miskin berbasis nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip kemasyarakatan sebagai bentuk pengabdian dan perjuangan hidupnya. Semua warga yang secara ikhlas tanpa membeda-bedakan derajat, jenis kelamin, dan status sosial bersedia mengabdikan dirinya tanpa mengharapkan pamrih dapat menjadi relawan. Hal serupa juga telah ditunjukkan oleh kakak beradik Chandra dan Wahyu dari Desa Unggul Arjo, Kecamatan Cangkringan. Pada awalnya tuh saya juga ikut sebagai relawan ya. Yang tadinya itu saya itu sebagai suplai air bersih itu ya. Siang itu nganter-nganter air ke tempat-tempat pengungsian. Tapi kan berhubung saya kecapean kan, sorenya saya pulang. Ya istilahnya mau istirahat bentar itu malah ketiduran bentar. Begitu bangun kok lihat situasi luar udah istilahnya orang-orang pada ribut ya, pada panik keluar tanpa berpikir panjang kan. Itu sama adik saya pulang sekolah langsung ikut saya, terus pokoknya nggak mikir lah situasinya kayak gimana. Terus saya tetap naik aja, ketemu mobil di sana, satu mobil saya ajak naik. Terus begitu sampai di tempat itu simbah-simbah yang mau saya tolong itu udah gelap, udah abu, udah tebal sekali. Saya tetap nekat masuk aja, masuk beberapa pintu langsung saya bopong. Terus saya masukkan ke mobil ya. Begitu kita juga mau turun kok, itu berapa ratus meter dari tempat saya mulai jalan itu angin tuh udah kenceng banget, panas gitu ya. Tengok ke belakang sudah merah membara itu. Depan di belakangnya itu seperti hujan, kalau hujan tapi itu udah merah semua. Tahu-tahu itu api sudah itu ya menimbuk badan kami, saya sama adik saya itu, terus jatuh gitu aja. Keduanya kini mengalami cacat akibat luka bakar pada saat melakukan pengabdiannya sebagai relawan. Namun walaupun dengan keadaan cacat akibat luka bakar, tidak membuat keduanya menyesali apa yang telah mereka lakukan pada saat menjadi relawan. Keduanya tetap berusaha mengisi hari-harinya dengan kegiatan kreatif yang mampu mereka lakukan. Di hari-hari tertentu dalam satu minggu, mereka juga secara rutin melakukan perawatan atas luka bakar yang hingga sekarang masih membekas di tubuh mereka. Motivasi jadi relawan tuh yang panggilan dari hati sebetulnya, karena gimana kita sesama manusia ya. Kalau ada yang minta tolong ya berusaha dibantu, tapi ya nggak tahunya ya ternyata yang kita niatnya nolong tapi malah kita menjadi korban seperti ini. Tapi saya juga nggak menyesal, saya juga terima ini semua ya. Saya cuma berharap semoga saya cepat sembuh dan pulih seperti sedia kala, itu aja. Menjadi seorang relawan adalah menjadi tenaga sukarela yang terjun dan siap membantu para korban saat bencana melanda. Dan di saat-saat seperti itulah kita dan mayoritas orang akan terpanggil jiwanya untuk menjadi seorang relawan.